Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Kita kembali membahas saham di Bahas Saham Harian. Ya, hari ini tanggal 19 Oktober 2023. Ya, kita lihat kembali bahwa IHSG kita kembali terkoreksi. Ya, cukup lumayan dalam ya, 1,18% ya, dengan transaksi value-nya hari ini di sekitar 10,7 triliun ya, lebih sedikit dari hari kemarin 12 triliun ya. Hari ini ya sudah kembali turun seperti yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan. Jadi ada dua kemungkinan kemarin, karena ini masih menuju downtrend ya, turun naik sedikit, turun ini naik, dia menyentuh resisten ya di 69 68 dan kembali ya turun ya. Turunnya tidak membentuk shadow seperti sebelumnya ya di 4 Oktober. Hari ini kita perhatikan besok apakah dia akan menembus downtrendnya di MA 200 di 68 ya, 68 217 20 begitu ya. Dan yang hari ini ya asing kembali jual di 1,02 triliun ya. Yang out itu paling banyak di BBCA 462 miliar, BRI dia 238, BMRI 232 ya, dan inflow-nya masuk di ADRO 37 miliar, AMMN ya 33, dan GOTO ya kembali di koleksi 26 miliar ya. Kita lihat besok apakah membentuk seperti di tanggal 4 Oktober, besok naik lagi, naik sideways lagi. Jadi kalau besok misalnya tidak turun langsung turun, berarti bisa seperti di tanggal 5 Oktober ya, uptrend sideways sampai di posisi mungkin di 69 ya. Dan kita tidak tahu ya perkembangan bursa, karena kita melihat situasi-situasi yang berbeda ya untuk di tahun ini. Apakah window dressingnya gimana? Apakah ini menuju downtrend? Kita lihat kalau memang besok atau minggu depan kembali terkoreksi ya, mungkin akan dibawa dulu ke garis biru ini 67 68 ya. Kalau di akhir tahun nanti bisa menuju ke 7.000 lagi ya, kalau tidak mungkin sampai ke awal tahun. Oke, itu sedikit mengenai IHSG. Jadi besok untuk saham-saham besok atau hari Senin Selasa kita perlu ya hati-hati ya, hati-hati. Kita periksa, kebanyakan banking ya yang dibuang ya, dan kita akan lihat beberapa hari ke depan gimana IHSG kita sebelum di akhir Oktober. Senin depan udah tanggal 23 ya. Dan window dressingnya bagaimana. Oke, kita lanjutkan dengan saham-saham yang mungkin kita lihat dulu di beberapa saham properti ya. Oke, baik. Oke, kita coba lihat di APLN ya. APLN ini sudah sebelumnya sudah menuju uptrendnya sampai ke 165 ya, dan melewati menembus di EMA 20 dan kembali coba sideways di sini, tapi tidak berhasil turun ya di hari kemarin, dia merah, tapi berhasil naik hari ini dan membentuk shadow sampai di 159 ya. Kalau kita lihat dari sekitar beberapa bulan ya, kalau dari April ya, ini sebenarnya uptrend tapi di
Juli dia downtrend tapi tidak melewati supportnya di sini ya, di bulan ini bulan April ya. Jadi ada di akhir tahun ada kemungkinan ini sideways di sini karena dia nggak tembus turun lagi, bisa ke menuju uptrendnya di resisten untuk jangka pendek di 165 ya, dan kita akan lihat dia akan menuju ke 175 ya. Kita lihat untuk volume cukup lumayan banyak ya, di 7 miliar, berbeda dengan hari-hari sebelumnya cuma di 2 sekian miliar ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk silahkan, karena kita bisa menjaga stop loss kita cuma di bawah MA20 ini ya, 148 ya, untuk jangka pendek kan gitu ya. Kalau untuk jangka panjang tinggal kita money management ya, mungkin langsung masuk bisa. Nanti kalau dia turun sideways di sini di antara 144 ini masuk lagi kan gitu ya, bisa 30 ya, 30 50 ya, 50 gitu ya. Bisa masuk dulu 30%, kemudian nanti masuk di sini 30% lagi, sisanya bisa masuk di 140 sekian kan gitu ya. Karena kalau kita tarik garis ya seperti ini untuk jangka pendek ya, kita testing tuh ya kan. Jadi kita jaga di sini kawan-kawan ya, kita jaga di garis biru ya. Kita lihat ya, kita tidak bisa langsung klaim ya bahwa ini akan langsung tancap gas, tapi bisa saja dia turun, tapi selama tidak melewati garis biru kita bisa terus akumulasi ya. Dan kalau untuk jangka pendek kita bisa tiktokan kan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu APLN. Coba kita saham yang lain ya. Pani ini, oke, Pani, coba kita lihat Pani memang sudah belum terpotong ya, karena di sini ketahan ya, langsung ketahan ya. Enaknya kalau yang saham-saham seperti ini kawan-kawan ya, seperti sudah saya kasih tahu sebelumnya, enaknya kalau saham seperti ini bisa dikasih di stop loss di sini ya kan. Kalau ini turun ya buang kan gitu ya. Tapi kalau misalnya masuk 50%, turun, masuk lagi ya kan, kita lihat loncatannya kemana kan gitu ya. Karena di sini ditahan 3 candle ini ya kan, ketahan. Kalau lihat volume ya, volume dia kecil ya, jadi tidak ada distribusi. Ini kan kecil ya. Setelah kalau kita lihat di dari sini ya, dari sini kan distribusinya ini kan transaksinya tinggi, banyak ya, rata-rata di 135 ya kan, 80. Nah ini kan cuma makin turun makin turun. Bahkan hari ini cuma ya 15 triliun ya, 15 miliar aja. Jadi berarti tidak ada yang buang barang dong di sini. Ya, kalaupun misalnya cicil jual dia, kita akan lihat kalau dia misalnya cicil jual akan ketahuan di sini. Yang justru kalau ada yang cicil jual pelan-pelan, ada yang mau masuk, makanya bisa dibawa ke atas lagi gitu kan gitu ya. Disitulah kita kesempatannya untuk masuk dan ya jual ya. Oke, yang lain kita coba masuk ya. Coba kita masuk SRTG, ini menarik ya kawan-kawan ya. Setelah kemarin saya sudah ada bahas di sini, support buatnya dia loh di sini loh, di 15 ini ya. Jangan langsung ya
154 sampai dengan 15 berapa lah, 520 kalau perlu stop loss di sini ya kan, ya masuk sampai di sini ya kan, dekat ini cuma berapa persen. Kalau kemarin masuk ada yang mau masuk di sini stop loss sampai segitu ya. Kalau kemarin shadownya ada masuk, stop lossnya cuma 3%. Kalau turun sampai di sini, ini sangat kuat ini, ya kan? Ya ini, kalau dia di antara sini pun masih bermain, ya kan? Nah, tapi kemarin kalau dilihat dari ini ya, batasnya ini memang dia sejajar, masih sejajar dengan ini. Jadi resistennya, saya besarin ya. Sorry, resisten supportnya masih di sini nih. Ya, jadi enaknya itu kalau kemarin ada yang mau masuk di sini masuknya. Memang ketika dia nyentuh dia 1549, 150 masuk. Yang kemarin memang sih kayak menangkap pisau jatuh, tapi kita lihat dulu di sini ada supportnya kan gitu ya kan. Supportnya di sini dan juga nanti di sini. Kalau misalnya jebol, ini saya turunin. Terakhir ke sini, tapi cuma berapa persen? Kan gitu ya, cuma berapa persen. Sementara ya kan, cuma ini support kuat loh 2, sekian persen kalau masuk. Sementara siapa yang masuk kemarin itu sudah bisa profit di ini 8%, ya kan? Kalau masuk di tanggal ini, di tanggal berapa ini? Iya kan? Di tanggal 17 atau 18 langsung masuk, ketika dilihat hijau masuk, udah jual di sini untuk jangka pendek tentunya ya. Kalau untuk jangka panjang di hold aja. Tapi jangka panjang kan dia pasti hold, terus dia harus diatur ya. Misalnya jangka panjang untuk sampai berapa bulan ya. Ya, nanti masuk dulu kemarin itu 10%, 20% masuk lagi. Ya tergantung kemampuan, masuk lagi, turun masuk lagi, tapi kasih batas. Kan gitu ya. Kalau sudah jebol di sini, ya kan? Ya harus buang barang lah. Dan cuma berapa persen ya? Coba kita lihat dia kalau bulanan. Jangan sampai dia terjun bebas. Ini bulanannya. Tuh, ini bulanan. Ini bulanan juga gini kan. Ya jangan sampai jebol dong di 1500 lah, ya kan? Kalau ini jebol, takutnya dia turun sampai ke bisa ke sini sih, atau ya ke sini 13 atau 1000 ya, antara ini bisa lari sini. Kita jangan langsung angkat pas ya. Jadi harus interval di sini. Bisa sampai di sini, bisa naik loncatan ke atas, ya kan? Ya, sama dengan ini kan. Ketika dia jebol di bulan berapa ini ya? Ini bulan berapa? Ini bulan Juli, ya kan? Ini Juli, ketika dia jebol di sini, ini kan shadow nih. Ini shadow. Nah, di sini pun sebenarnya kalau udah jebol di sini, udah harus buang barang sebagian dulu. Ya begitu jebol, ya ini berapa persen sampai ke sini ya kan? Ini coba kita lihat ya. Karena kita ini kan mau profit, bukan mau ini apa? Mau tahan uang sampai berpuluh-puluh tahun. Ya kalau uangnya berpuluh-puluh tahun jadi dari 1 miliar jadi 100 juta, setelah 10 tahun balik lagi 10 miliar, ya kan apa gunanya kan gitu ya. Ya 34% lumayan kan gitu ya. Ya kita nggak tahu nih kapan nih kembali. Kalau seandainya dia masuk di bulan itu kemarin, ini bulanannya masuk di sini 2400, dia nggak stop loss ya kan, harus dia minus sampai dengan 34% ya kan. Padahal dia minus 5% ini
Ini kan udah terjun bebas nih. Kita nggak perlu masuk dong. Ini kita nggak perlu masuk. Kalau sudah terjun bebas seperti ini, kita nggak perlu masuk. Kita tunggu ada perlawanan seperti ini kan gitu ya. Jadi uang kita yang 5% itu ketika ada perlawanan di sini, di bulan Juni ada perlawanan, kita lihat turun lagi, kita masuk. Ya kan? Otomatis dia berapa persen nih ke sini. Dia perlawanan lagi, turun, masuk lagi. Ya kan? Ini berapa kali nih? Ini berapa kali? Coba lihat. Profitnya berapa ini? Ya 15%. Setiap bulan kita bisa dapat 15% dari bulan. Anggaplah begini ya, anggaplah kita nggak di sini nggak masuk. Di sini begitu ini hijau kita masuk. Bulan Juni turun lagi, dia kan nyentuh lagi dong di sini. Ini ada nyentuh nih. Nanti saya buang dulu. Ya, ini. Ya, dia nyentuh juga di sini kan. Nyentuh di sini, masuk lagi, jual lagi di sini. Ini malahan nggak turun sampai ini, berarti kita nggak usah jual. Kita jual di sini sampai di atas ini, kan gitu ya. Ya ini kalau masuk nih, kita lihat harian lagi ya. Ya, ini kan. Nah, ini kemarin masuk di sini, kalau nggak mau jual ditunggu aja. Ini turun lagi, masuk lagi. Turun lagi, masuk lagi. Nanti sampai dia ke resistensi nih. Tapi sebulan ya kan gitu ya. Tapi kalau mau harian, ini udah keluar. Nah, nanti tunggu lagi di sini. Kapan dia mungkin sekitar sini, masuk, dia loncat ke sini, jual lagi, masuk, jual lagi. Bahkan ya hariannya bisa dalam seminggu bisa katakanlah dalam sebulan 3-4 kali ya. 3 atau seminggu 1 kali gitu ya misalnya. Ini kan harian nih, kita nih misalnya hari ini. Minggu depan atau besok atau hari Senin turun, masuk. Selasa Rabu jual, turun lagi, masuk. Jadi 4-5 kali dalam sebulan ya kan, kali 5% kan gitu 20% juga ya kan. Nggak perlu harus nunggu dia sampai di sini di 19 kan, nanti takutnya sebulan belum sampai di sini, sementara setway-nya sudah berkali-kali kan gitu ya. Oke, kita lanjut yang lain. Yang Mari